Kalau seandainya ibu hamil, habis itu didonor darah sama Habib misalnya dok, itu anaknya jadi Habib juga atau gimana dok? Waduh. Jadi untuk masalah donor mendonor, Dok, kalau misalnya gini, ibu hamil nih, galak banget, terutama ke suaminya. Itu anaknya nanti jadi galak juga nggak dok? saya angkat bayinya tiba-tiba marahin saya, dok jangan diangkat. Nggak mungkin. Ya. Tapi katanya Pernah nggak dok menemukan hal-hal yang mistis? Oke. Ini saya cerita pengalaman. Nah coba, misalkan hilang tiba-tiba. Wah, Ya. kemarin malam ada nih, kok besoknya nggak ada gitu. Betul. Itu saya pernah mengalami. Ya, ini cerita. Kita berbagi sharing pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sultan, kembali lagi di podcast PKG. Pasien Kok gitu? gitu dong. Ya, jadi kali ini kita membahas soal kehamilan ya. Ya, ini adalah PKG yang episode ke 1500. Harusnya hostnya juga perempuan sebenarnya. Oh ganti ya? Ganti aja deh. Ganti ya. Tapi saya Pak Mil ini Pak. Biar aja. Ya, kebetulan sahabat Sultan hari ini kita kedatangan seorang dokter yang tidak asing lagi ya, di kawasan sini lah ya. favoritnya ibu-ibu landasan ulit dan yang anak yaitu pokoknya kalau di review-review tuh, wah dokter ini ramah katanya. Dokter Ari the best Luar katanya. biasa ya. Padahal kita melihat kesehariannya ramah juga sih sebenarnya. Ramah sekali memang. Memang di review ibu masya Allah luar biasa. Masya Allah. Langsung kita tampilkan Dokter Ari Rizky Rahman, spesialis obstetri dan ginekologi. Tepuk tangan semuanya. Gimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana akhir-akhir ini nih? Kesibukannya apa nih? Ya masih tetap dengan pasien. Olahraga, rutin. Masya Allah. Masih main bola dok? Nyata. Tiap hari apa dok? Tapi AC Milan nggak masuk ke CL ya? Agak masuk ke CM. Malam tadi. Depan. Malam tadi Bayern Munchen sama ini nih, sama PSG. Yes, Ya. Musim depan juara champion. Insya Allah. Kalau masuk. Ya, dalam mimpi kayaknya. Dengan Allegri negatif footballnya itu ya. Iya. Oke, jadi dok hari ini kita mau sesi-sesi tanya jawab saja. Oke. Dengan santai, teman. Pertanyaannya ini di luar nalar. Di luar saja. nalar biasanya dok. Waduh. Jadi memang tidak seperti biasanya lah. Ya. Pertanyaan-pertanyaan Boleh, netizen. Yang membuat ibu-ibu di rumah overthinking biasanya. Contohnya gimana? Contohnya Tat, apa Tat? Contohnya gini. Kalau seandainya ibu hamil, habis itu didonor darah sama Habib misalnya dok, itu anaknya jadi Habib juga atau gimana? Waduh. Soalnya HP-nya kurang nih dok. Mau operasi donor darah dulu ternyata pendonornya. Sangat di luar nalar. Gimana? Apakah bisa terjawab itu dok? Jadi untuk masalah donor mendonor itu adalah bukan sebuah fakta ya, itu hoax saja. Oh, itu hoax ya. Ya. Jadi kalau kita didonor oleh Habib, ya pasti tidak mungkin menjadi Habib juga, karena namanya donor darah itu adalah hanya sebagai golongannya, tidak berdasarkan watak dan sifatnya. Jadi kalau didonor oleh dokter, nanti anaknya jadi dokter. Enggak ya? Nggak mungkin. Ya. Itu bukan menyambung nasab ya, cuman membantu aja gitu ya. Berarti kalau bukan lagi sedarah ya. Ya, beda ya. Iya, Berarti terjawab ya. Jawab ya. Pertanyaan aneh tapi terjawab dari segi kesehatan. Ya. Dok, kalau misalnya gini, ibu hamil nih, galak banget, terutama ke suaminya. Itu anaknya nanti jadi galak juga nggak dok? Ini menuju ke apa ini? Apa tuh? Sifat Sifat ya? atau Ya bawaan. Oke. Jadi untuk bawaan sifat itu secara genetik sudah ada. Dari mulai pada saat sebelum dibuat itu dari bapak dan ibu itu sudah ada genetiknya. Jadi kalau nanti pada saat pembawaan selama kehamilan tiba-tiba ibunya sering murung, sering nangis, ya anaknya nggak mungkin juga nangis ataupun anaknya tidak mungkin nanti jadi tiba-tiba galak. Yang namanya anak pasti sudah ada genetik dari bapak. Jadi kalau masalah ibunya selama hamil jadi galak, terus jadi anaknya nanti lahir-lahir galak, nggak nangis gitu, ya kan nggak mungkin. Saya angkat bayinya tiba-tiba marahin saya, dok jangan diangkat, nggak mungkin. Ya. Tapi katanya ada pepatah gitu. Apa tuh gimana tuh? Bayi itu kenapa menangis coba dok? Kenapa? Kira-kira, Dok? Karena dia sudah tahu sebenarnya. Oh. Kalau ada bayi yang sehat, ya dia pasti menangis. Tapi kalau ada bayi yang sakit, dia pasti nggak menangis. Tapi ada pepatah Banjar dok.
Kenapa bayi itu nangis? Kenapa? Karena pada saat lahir dia lihat bapaknya kumisan berambut, Dok. Oh. Waktu dia masih dalam perut bapaknya gundul. Astaga. Gitu ya. Gitu. Ada jelasnya nih. Tapi ada bayi yang Dikira tadi kenapa aku Ada dilahirkan yang- bukan sebagai avatar. ada Ketawa. faktanya, ada mitosnya juga. Oh, gitu. Kalau bayi dia dilahirkan oleh sultan, dia lahir nggak menangis. Oh, gitu. Apa dia? Oh, iya. Bisa jangan, wah, saya pasti jadi Siap. CEO ya. Mulai nggak jelas. Kalau bayinya dilahirkan oleh yang dia bapaknya biasa aja, dia nangis. Nangis. Karena sudah tahu masa depannya pasti Wah, jelek. ya Allah. Itu Oh, gitu. itu mitos. Mitos. Ya, jadi jangan dianggap serius ya. Iya, iya. iya. Nah, terkait CEO, Dok. Ya, aduh. Misalnya Ternyata- ibu-ibunya ini pengen anaknya jadi CEO, jadi kebanyakan nonton Dracin nih. Nah, apakah anaknya di Kira-kira Cio? anaknya lahir tuh mirip aktor Cina iya. gitu. Itu banyak tuh sering, Dok. Bener. Biar anaknya tampan misalnya. Misalnya bapaknya jelek banget tapi kaya misalnya. Oke. Terus sering nonton apa? Drakor biasanya. Supaya anaknya kayak drakor-drakor Iya. mukanya. Bener. Jadi itu sebagai sebuah mitos. ya. Mitos juga ya? Mitos. Karena apa? Tadi saya katakan di awal, genetik itu sudah diturunkan dari bapak ibunya. Oh. Tidak mungkin tiba-tiba bapaknya lurus, ibunya rambutnya lurus, tiba-tiba anaknya keriting. Nah, itu perlu dipertanyakan itu. Karena secara genetiknya nggak ada. Iya, iya, iya. Terus bapaknya tadi putih, anaknya ibunya putih, anaknya tiba-tiba hitam. Nah, itu juga secara genetiknya tidak muncul. Jadi secara genetik kalau memang ibunya A, bapaknya B, ya pasti di antara A dan B. Tidak Iya, mungkin iya, tiba-tiba C. Nah, kalau C berarti itu adalah hal yang patut kita Dicurigai ya? dalam tanda kutip. Wah, bahaya. Mungkin nenek moyangnya Bisa Nah, juga. bisa juga ya. Bisa mirip siapa gitu. Iya. Walah, asal jangan mirip yang lain ya. Ya, Tat. Apalagi tak pertanyaannya tak. Ini ada lagi, Dok. Jadi biasanya ketika mau apa ya? Lahiran gitu lah. Ya. Kita dianjurkan misalnya minum minyak zaitun atau minyak kelapa. Itu benar gak sih memperlancar apa namanya? Untuk persalinan atau karena minyak kan kayaknya biar licin nih gitu. Oke. Benar gak itu kira-kira? Oh, minyak sawit boleh nggak kira-kira? Oh, bawa alam ya. Boleh. Gak usah dibahas yang sawit-sawit ya. Maaf, Udah kita maaf. gak usah bahas yang sawit-sawit. Ibu hamil minum minyak sawit pasti lancar persalinan. Waduh. Itu berat Berat, pertanyaannya. berat. Karena memang banyak mitos-mitos ya di Bukan minyak sawit, minyak zaitun. Minyak zaitun, bukan minyak sawit. Zaitun, Dok. ya. minyak zaitun aja. Atau minyak kelapa gitu. Minyak kelapa deh. Minyak sawit. Olahannya sawit tapi. Ya, ya, ya. Ya, secara kulturalnya itu dipercaya. Oh. Secara kultural dipercaya. Boleh kita mempercayai percaya kultural itu sebagai sebuah mindset saja, ya, jadi sebuah mindset. Tetapi pada faktanya bahwa persalinan itu tidak didasarkan apakah ibu itu banyak minum minyak, minum air, jadi licin segala macam. Namanya proses persalinan berbeda-beda, ya. Alhamdulillah kalau ada yang lancar, alhamdulillah kalau ada yang masih macet, tapi tidak dengan minum minyak jadinya pasti licin. Itu adalah hanya sebagai sebuah mindset kepercayaan sehingga memunculkan tenaga tambahan sebenarnya. Ya betul. Jadi, saya mau minum minyak sehingga lancar. Sehingga kiranya dia, saya sudah minum minyak, saya akan melahirkan anak dengan nyaman. Itu sebenarnya. Tetapi itu semua tidak harus dilakukan karena itu hanya sebagai sebuah kultur di beberapa daerah aja. Oke. Iya. Itu nggak pakai Seperti oli ya? Istri saya kemarin kayak gitu. Pakai minyak juga? Lancar lahirannya. Oh. Minum minyak dengan Minyak apa telur setengah matang. Oh. Alhamdulillah lancar, Dok, tapi diinduksi. Minyaknya minyak bekas mungkin ya. Ah, Oli bekas kayaknya. belum dikasih jalan kayaknya akhir-akhirnya ini. Dok, kalau misalnya perut ibunya nih, katanya kalau runcing Ya. lebih tajam tuh laki-laki katanya. Kalau ke bawah, Kalau agak membulat bulat. Oke. perempuan. Ini sering saya temui di praktek. Jadi pada saat kehamilan biasanya trimester kedua, itu tiba-tiba ibu datang dengan neneknya. Belum pernah whisky sama sekali, datang. Ibu, sudah pernah whisky sebelumnya? Belum. Oke. Sudah tahu jenis kelaminnya? Sudah, Dok. Dari mana taunya? Kata neneknya, ini perutnya runcing nih, berarti laki-laki gitu. Oh gitu, Bu. Oh iya, oke. Pada saat saya whisky, ternyata perempuan. Si nenek marah-marah. Kenapa perempuan, Dok? Kok nggak laki-laki?
Ya ini terus saya mau bagaimana? Kan ya sudah dok. Memang dari dulu itu saya percaya bahwa kalau perut runcing itu laki-laki, perut yang rata itu perempuan. Nah, itu adalah sebagai sebuah mitos. Ternyata mitos ya. Ya, karena mungkin itu adalah sebagai sebuah kebetulan di zaman dahulu yang belum ada teknologi namanya ultrasound atau USG, sehingga pada saat tebakannya betul, wah jadi ini gitu laki ya, jadi keberuntungan akhirnya turun sehingga menjadi landasan gitu. Sehingga menjadi landasan bahwa kalau perut runcing laki-laki, perut rata perempuan, tapi itu tidak benar. Kenapa? Perut itu tidak menunjukkan jenis kelamin dari betul. bayi dalam. Memang yang lebih pasti ya pasti harus dicek di USG atau di ultrasound. Kadang USG pun masih ada kesalahannya, karena namanya alat, tidak bisa kita prediksi apa namanya. Berarti kalau dulu ibu hamil yang perutnya rata bingung berarti, oh ini laki-laki apa perempuan ya berarti ya. Itu dia gini. Neneknya bingung tuh mau Bayinya dalam perutnya. Bahkan sekarang pun yang namanya program bayi tabung itu tidak bisa menjanjikan jenis kelamin. Oh gitu. Ya, karena yang namanya program bayi tabung, walaupun secara kita sudah usahakan kita ambil genetik gen X dan gen Y, tapi yang namanya jenis kelamin itu wallahu alam ya. Kita hanya bisa ikhtiar, tiba-tiba nanti tawakalnya jadi yang sesuai kita inginkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya jangan kita protes. Dok, saya sudah pesan nih order, bayi saya harus laki-laki, nggak boleh seperti itu. Sekarang tidak diperkenankan seperti itu. Benar-benar. Biasanya tuh ada tuh apa namanya? Ini dok, hamil apa ya? Hamil anggur. Tuh karena kebanyakan makan anggur atau minum anggur. Iya. Jadi hamil anggur itu sebenarnya adalah bukan kebanyakan makan anggur. Kebanyakan anggur itu adalah sebagai sebuah kelainan pada kehamilan. Jadi ada yang namanya hamil anggur atau dalam bahasa kami itu adalah namanya mola gravidosa. Itu adalah sebagai sebuah kehamilan memang, tetapi bukan kehamilan yang normal, tapi kehamilan yang abnormal. Apa itu penyakit tuh? Ya, itu salah satu sebagai penyakit. Dari ibunya atau dari? Ya, itu namanya mola itu tetap adalah sebagai sebuah hasil dari ovulasi, tapi dia tidak menjadi janin, tetapi dia menjadi sebuah kelainan, menjadi sebuah penyakit. Bahkan yang namanya hamil anggur itu ada hamil anggur yang jinak, ada hamil anggur yang ganas. Maksudnya gimana tuh? Ke suatu kanker. Oh. Ya, jadi itu yang namanya hamil anggur. Jadi bukan karena banyak makan anggur tiba-tiba jadi hamil anggur gitu ya. Oh, berarti ibu hamil makan anggur tidak masalah gitu ya? Tidak masalah sama sekali. Tidak akan menjadi hamil anggur. Dokternya. Waduh. Lebih aman lagi. Pernah nggak dok menemukan hal-hal yang mistis? Oke. Ini saya cerita pengalaman. Ya coba. Misalkan hilang tiba-tiba. Ya. Kemarin malam ada nih, kok besoknya nggak ada gitu. Betul. Itu saya pernah mengalami. Ya, ini cerita. Kita berbagi sharing pengalaman. Berarti ada dok ya? Pernah mengalami? Pernah saya mengalami. Kebetulan di RSI. Ya. Pada saat kehamilan awal saya USG, alhamdulillah waktu itu 12 minggu. Kita USG, bayinya sehat, detak jantung ada. Ada. Real. Fotonya pun ada. Sudah bentuk bayi berarti ya. Ya. Pegang fotonya ada. Terus pada saat sudah memasuki semester kedua sekitar 18 minggu, tiba-tiba ibunya datang ke IGD dengan sakit perut. Saya periksa di situ, ibu ada keluhan, ada keluar darah atau tidak? Ternyata tidak ada dok, saya cuma sakit perut saja. Kebetulan waktu itu saya pas di UGD, oke, saya ambilkan USG, kita USG apakah bayi di dalam masih baik. Khawatirnya adalah kalau sakit perut terjadi ancaman keguguran. Itu perutnya masih buncit? Masih buncit. Pada saat itu saya USG, qadarullah. Tiba-tiba waktu saya USG, nggak ada ya. Tiba-tiba kantong yang tadinya waktu 12 minggu ada kantong kehamilan, ada bayi di dalamnya. Tiba-tiba waktu saya USG, kok dia sudah rahimnya mengecil, dengan tidak ada janin di dalam. Kantongnya masih ada? Tidak ada sama sekali. Kosong berarti? Kosong. Tidak ada kantong, tidak ada janin di dalamnya. Saya tanyakan ke ibu selama ini dari terakhir USG sampai sekarang apakah ada keluar darah? Tidak ada dong. Apakah ada ibu dipijat atau apa? Tidak ada juga. Berarti baru kali ini sakit perut. Oke. Setelah saya periksa baik-baik, saya jelaskan ke pasiennya dengan segala kerendahan hati, ini di luar wewenang saya sebagai dokter. Dan ternyata setelah saya sharing-sharing dengan ya ustadz-ustadz yang ada di sini, ya alhamdulillah ternyata itu adalah sebagai bagian
ketentuan Allah, qadar Allah. Sehingga ya mau nggak mau kita harus percaya. Jadi memang terjadi dok ya? Saya mengalami sendiri. Wah, ini dokter yang ngomong ya, bukan saya ya. Tapi ya itu mungkin 1 dari 1/1000 kasus. Betul. Ya. Tapi jangan juga nanti biasanya ada tuh yang bayi kembar tiba-tiba hilang bayinya. Nah, tapi kalau bayi kembar tiba-tiba hilang bayinya 1, itu memang ada teorinya. Gitu. Jadi jangan disamakan tiba-tiba, dok anak saya 2 awalnya, Tiba-tiba? tapi kok sekarang tiba-tiba 1. Ini pasti dimakan setan ini. Waduh. Bahasanya kayak gitu biasanya. Iya. Dimakan setan. Tidak. Memang ada suatu kondisi namanya kalau bayi kembar ya, khususnya untuk bayi kembar itu ada kondisi namanya twin to twin transfusion syndrome atau bahasa kita adalah TTTS. Dimana kalau bayi kembar itu adalah beliau dua janin ini dia harus mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Ada bayi yang dia superior, bayi yang dia lemah. Kalau bayi yang lemah ini tidak bisa bertahan, maka akan diambil Makan oleh yang superior tadi. bukan dimakan dalam artian adalah diambil ininya. semua nutrisi sarinya akan lebih banyak ke bayi yang lebih Superior besar. tadi. Sehingga lama-lama yang bayi yang ini dia tidak berkembang. Dan lama-lama mengecil hilang. Bukan hilang. Dalam artian memang dia tidak berkembang mengecil dan bahkan sampai meninggal, sehingga yang hidup hanya bayi 1. Tapi bukan hilang, tapi dia memang tidak berkembang, tidak mengembangkan dirinya untuk menghidupi yang 1 itu. Apakah mungkin tadi dok yang kasus pertama tadi seperti itu? Nah, bisa jadi kita harus berpikir positif ya, bahwa kemungkinan saya salah meng-WSG bahwa bayinya itu mungkin 2 waktu itu, tapi dia kantongnya kecil atau seperti apa. Tapi yang jelas kalau secara teori bisa dibuktikannya adalah dengan seperti itu, bahwa ada kemungkinan namanya kondisi twin transfusion syndrome. Tapi yang kasus sebelumnya Allah alam ya. Ya. Nanti boleh itu dibahas dengan kajian pagi ulama dan ustaz-ustaz yang ada di apakah sini. memang betul-betul ada ya? Ada. Jin Dimakan dimakan. dunia lain, dimakan jin kah? Gitu. Ya Allah, ya semoga diselamatkan lah ya ibu-ibu hamil ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Dok, pernah ketemu pasien nggak yang dengan kearifan lokal kita di sini nih? Ya. Edukasinya dokter gimana dok? Misalkan dia biar nggak bengkak kakinya diikat. Nah itu gitu gimana dok? Salah satunya adalah memang banyak ya kayak terutama di daerah Kalimantan yang paling sering adalah pada saat kita WSG ada tali. 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 Iya. Di perut pasien ada tali warna hitam. Ya. Betul. Ada tali warna hitam yang itu dikatakan Pelindung gitu. pelindung biar setan tidak Ya. bisa datang. Ya kita tidak menampik ya hal-hal yang seperti itu, sehingga pada saat datang pasien ya kita hormati saja, tidak apa-apa. Selama itu tidak mengganggu dari proses kehamilannya, tidak kita permasalahkan. Karena itu hanya kepercayaan. Tetapi kalau tidak sampai mengganggu tadi yang dikatakan oleh Dokter Sujud, sampai diikat talinya, ada yang dipijit perutnya gitu. Itu saran saya adalah itu sudah menyalahi dari aturan Kesehatan ya. kesehatan. Dan tidak ada dengan diikat talinya, diikat kakinya, terus tiba-tiba kakinya nggak bengkak, biar nggak bengkak. Malah bikin sumbatan ya dok ya kalau diikat. Pertanyaan terakhir. Kalau yang itu dok, dia dipijit perutnya dok biasanya tuh. Nah itu sering sekali. Itu gimana tuh dok? Apakah benar dipijit itu bisa membantu misalkan melancarkan persalinan sebelumnya kan, atau biar apa namanya bayinya benar katanya apa gimana? Terutama itu biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan posisi letak sungsang. Sebenarnya kalau posisi bayi dengan letak sungsang itu kan ada teori dan latihan yang namanya knee chest position. Dia cukup dengan sujud, dekatkan lutut dengan dada setiap hari selama 5 menit dengan tidak perlu dipijat, ya. Sehingga dia dengan secara fisiologisnya dia akan memutarkan bayi sendiri. Tidak perlu dipijat, karena bahayanya sebenarnya adalah kalau dipijat. Sudah banyak kasus ya yang saya temui, kalau pada saat bayi sungsang terus tiba-tiba datang ke dukun terus dipijat, diputar bayinya, yang terjadi bukan bayinya selamat, tetapi bayinya justru mengalami namanya solusio plasenta. Apa itu? Solusio plasenta itu plasentanya lepas dari tempatnya. Pada saking kencangnya pijatan, mbah dukunnya diputarlah itu perut, Putus jadi gitu. akhirnya lepas itu plasenta, bayi tidak ada makanannya lagi, Meninggal di dalam.
Oh, itu yang menyebabkan biasanya banyak kasus yang seperti itu ya, Dok. Makanya tidak ada dalam istilah kesehatan dipijat perutnya pada saat kehamilan. Apapun itu, mau itu bayi sungsang, mau itu bayi sehat, mau itu bayi sakit, tidak ada. Oh, berarti tadi dengan cara sujud ya, Iya. selama 5 menit tiap hari, Dok. Ya? Mau tiap hari. Didekatkan ke ini ya, ke Dan kita dada. sebagai muslim cukup dengan Sholat, sholat, ya? sujudnya Betul, dilamakan. betul, Insya Allah betul. kalau dengan berdoa sujud akan mudah, tidak perlu khawatir. Ya, Wah, luar biasa ini. pertanyaan terakhir Pertanyaan sebelum kita closing. Mungkin saya pernah sering baca di media sosial, Dok. Ya. Kenapa pada saat kita bayi itu wajah itu banyak yang nanti berubah-ubah gitu. berubah-ubah. Salah satunya nanti pasti ada mirip sama Pak Presiden Prabowo. Itu gimana, Dok? Allahu Akbar. Harus jawab. Nggak usah dijawab. Harus jawab apa ini? Kenapa jadi Prabowo? Iya, ada banyak tuh di Instagram, sosial tuh. Kumpulan anak-anak mukanya mirip Pak Prabowo. Mirip Jokowi itu ada. Nah, jangan. Ya, namanya WSG, apalagi WSG 4 dimensi, itu kan hanya pencitraan ya, penggambaran citra dari apa yang kita periksa di dalam kandungan, kita keluarkan di dalam sebuah layar, ya. Tergantung bagaimana alat itu. Jadi dalam artian mungkin di alat yang A dengan alat yang B, WSG A dengan WSG B, pada saat kita periksa, oh mukanya kok agak hitam ya. Yang di alat B mukanya kok agak putih ini. Itu wajar, karena namanya alat buatan Alat, ya. manusia. Resolusinya bagaimana segala macam, bagaimana teknik pengambilannya. Jadi kalau tiba-tiba berubah ya sebenarnya tidak ada masalah, karena memang itu hanya pencitraan saja. Kadang mungkin pada saat bagus kondisi, pada saat kita periksa ketubannya bagus, posisi bagus, dapat gambaran yang jelas sehingga bisa tadi mukanya mirip Pak Prabowo. Terus pada saat sudah besar mungkin tiba-tiba sudah ketubannya agak hitam-hitam ya. Terus kita WSG ulang loh, kok tadinya terang, sekarang mukanya Gelap. jadi hitam. Nah, itu wajar saja karena itu adalah resolusi dari WSG. Jadi nggak bisa berubah-ubah, ya wajar, tidak ada masalah. Yang penting jangan mirip tetangganya, bahaya itu. Wah. Ya. Ting mirip bapak Jadi ibunya. tidak selamanya pencitraan itu baik ya netizen. Masya Allah, aku pulang. Salah ya. Pencitraan. Ya, tetap, Ya baik, tetap. terima kasih Dokter Ari SPOG. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat ya. Ya, cukup menjawab lah ya, yang ibu-ibu pertanyaan dengan tadi ya. Overthinkingnya ya. Dilema-dilema kehamilan ya. Baik. Terima kasih semuanya para sahabat Sultan yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya di podcast PKG Pasien kok gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.